tidak menyukai sesuatu, tapi Allah menjadikan pada sesuatu yang tidak kamu suka itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terus kita gantungkan harapan-harapan kita melalui doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungannya dari wabah COVID-19. Sambil kita berikhtiar terus menjaga protokol COVID-19 dengan mencuci tangan dengan sabun secara rutin dan memakai masker dan menjaga jarak. Ini bagian dari ikhtiar kita. Pada kesempatan podcast kali ini juga saya menggunakan face shield dan juga alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga di studio ya Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid MA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau juga menggunakan facial. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan perlindungannya kepada kita semuanya. Amin. Nah sebelum kita membahas apa yang akan nanti dikaji oleh Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid, saya akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran yang kita ambil dalam kesempatan yang baik ini, yaitu pada surah An-Nisa ayat 18 dan 19 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Barakallahu fi tilawatikum. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga antum sehat selalu dan bisa terus mengajarkan, memberikan ilmu-ilmunya pada kita semuanya Ustaz ya. Amin. Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari ini terkadang kita mendapati sesuatu yang kadang nggak kita inginkan gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita anggap buruk ya. Nah, kira-kira bagaimana mensikapi kondisi-kondisi seperti itu Ustaz?
Ya, ada satu kisah Ustaz yang barangkali patut kita renungkan sebagai pelajaran. Iya. Kisah ini singkat, ya, kisah seorang yang punya penyakit menaun, penyakit kepala, sakit kepala menaun ya. Dia sudah berobat ke mana-mana, ke dokter, ke sinsei, ke mana-mana, dia tetap gak bisa hilang itu. Sakit kepalanya masih terus mengganggu. Nah, di satu saat dia punya persengketaan dengan temannya tentang sumur gitu. Ini punya siapa ini sumur ini, persengketaan lah. Tapi kemudian diputus oleh katakanlah oleh orang yang dimintai pendapat, ini punya dia gitu. Tapi kemudian temannya ini nggak terima atas putusan itu, dia marah. Dan mungkin untuk melampiaskan kemarahannya ditunggu di satu tempat, ya, dia siapkan kayu itu, dan tanpa diketahuinya orang ini yang sakit kepala tadi dipukul kepalanya sampai pingsan. Allahu Akbar. Ya. Tapi kemudian setelah siuman, setelah sadar itu, dia alhamdulillah kok sakit kepala saya hilang gitu. Ya. Subhanallah. Bukan kepalanya yang hilang, kepalanya hilang, tapi sakit kepalanya hilang dari peristiwa itu. Dia tadi mau balas, tapi akhirnya kemudian karena sakit kepala yang menaun ini hilang lewat peristiwa itu, akhirnya dia merenung dan mengambil hikmah. Ternyata kadang-kadang ada satu peristiwa yang tidak mengenakkan kita, tapi di balik itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Makanya Allah juga berpesan kepada kita kalau menghadapi sesuatu yang mungkin menurut kita buruk, tapi jangan buru-buru menganggap itu buruk. Maka la tahsabuhu syarran bal huwa khairun lakum. Jangan kamu menganggapnya itu buruk, bahkan bisa jadi itu baik. Dan ini kalau kita lihat ayat ini kan terkait dengan peristiwa buruk yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, istri beliau yang tercinta Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik itu melakukan perselingkuhan. Dan luar biasa. Nah, ini peristiwa buruk ini. Tapi kemudian Rasulullah bisa menghadapi itu, bersabar, dan akhirnya bisa mengambil hikmahnya. Lalu kemudian turun ayat itu tadi itu. La tahsabuhu syarran bal huwa khairun lakum. Jangan kamu mengira itu buruk. Nah, bahkan itu menjadi kebaikan. Nah, sering dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak mengenakkan. Tapi sebenarnya kalau direnungkan itu Masya Allah. Ada pernah seorang datang kepada saya, alhamdulillah Ustaz, saya ternyata setelah dikasih sakit oleh Allah, saya sebulan di rumah sakit. Ini orang tadinya sibuknya luar biasa ngejar-ngejar dunia, Ustaz. Sampai dengan hubungan dengan anaknya jadi renggang. Jadi inilah udah pokoknya enggak ini. Tapi dengan sakit itu hanya dia bisa merasakan betapa nikmatnya berkumpul dengan anak, ngobrol, bercanda itu. Jadi dia bilang, saya bersyukur pada Allah Ustaz, saya dikasih sakit sebulan ini, saya bisa melakukan perenungan, bisa ngambil ibrah, bisa, pokoknya saya seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang gitu dengan peristiwa itu. Jadi memang betul ya kata Allah Subhanahu wa taala itu, kadang-kadang ada sesuatu yang buruk tapi kadang-kadang itu baik. Tadi ayat yang Ustaz baca tadi itu ya. Asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi Allah menjadikan pada sesuatu yang tidak kamu suka itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Maka kita jangan terburu-buru. Dan satu hal Ustaz yang ingin saya sampaikan, dalam hidup ini pasti orang akan menghadapi musibah. Kenapa? Karena akibat perbuatan kita itu, kita ini pasti akan melakukan kesalahan. Ya, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik atau famin indik itu. Setiap musibah itu pasti karena perbuatan kamu. Itu artinya ketika seseorang melakukan banyak kesalahan, pada akhirnya nanti secara akumulatif dia akan menimbulkan musibah dalam kehidupan kita. Tapi musibah itu dihadirkan oleh Allah bukan untuk
menghancurkan orang itu, tapi bisa jadi untuk mengingatkan, agar dia belajar dari kesalahan, agar dia punya pengalaman bagaimana ya menghadapi musibah itu dan sebagainya. Jadi ini walaupun ini peristiwa kisahnya mungkin fiktif, tapi dalam kehidupan kita sering menghadapi hal yang seperti itu. Ya, musibah itu pasti ada. Jadi memang dalam setiap musibah kadang-kadang bisa kita tangkap ya blessing in disguise-nya saja. Betul. Ada hikmah di balik itu ya. Harus orang begitu dapat musibah yang terpikir pertama kali ini apa pelajaran di balik ini. Nah, itu jadi kita senantiasa bisa mengambil kebaikan dari segala sesuatu, termasuk yang buruk sekalipun ya, kita bisa mengambil pelajaran dan kebaikan di dalamnya. Yang penting orangnya bisa mau introspeksi. Jadi kita jadi positive thinking terus, berpikir positif, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa yang tidak mengenakan tadi itu. Pantas dulu di masa sahabat ada, saya ingat doa yang diabadikan dalam Quran tuh ketika terjadi musibah, wa maka naqallahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Introspeksi itu. Introspeksinya penting itu saja. Jadi itulah sahabat sekalian, bagaimana kita penting untuk terus mengambil pelajaran dan introspeksi dari kejadian demi kejadian kita, walaupun kita mungkin menjumpai hal-hal yang buruk, musibah, tapi jangan kemudian berputus asa. Yakinlah bahwa di setiap musibah ini pasti ada hikmah di baliknya dan kadang-kadang jauh lebih besar. Nah, khairon katsiro ya. Sehingga dengan itu kita justru bisa bangkit dan bisa justru meraih kesuksesan pada masa-masa yang akan datang. Jazakumullah khairan Ustaz Aun Rafiq Al-Tamid LC yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, dan saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. As'alu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.